Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudita Amanda, jurusan Budidaya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan dengan NIM 180254243022. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal dari Pak Wiwin yang mengampu mata kuliah Fisiologi Tingkah Laku Larva. Gambaran terbentuknya saluran digesti pada ikan laut. Menurut Kolkovi tahun 2001, saat baru menetas saluran pencernaan berbentuk tabung lurus sampai mulut. Saluran pencernaan ini tidak berubah sampai mulut terbuka dan kuning telur terserap habis. Selanjutnya, saluran pencernaan akan berdiferensiasi menjadi Bucopharik, Foregut, Midgut, dan Hydgut. Mulut dan mata sudah terbuka saat larva memasuki umur 2 hari. Bisa dilihat pada gambar D2. Saluran pencernaan masih berbentuk tabung lurus dan esofagus atau kerongkongan sampai ke anus. Esofagus atau kerongkongan mulai squamosa mulai terbentuk. Usus primordial dari larva pada gambar D2 ini dibatasi oleh satu lapisan sel kolumunar. Swim bladder atau gelembung renang sudah mulai terbentuk pada larva D2 yang memungkinkan larva dapat turun naik dalam air pemeliharaan. Demikian juga organ ginjal, pankreas, dan hati juga sudah mulai terbentuk. Saya kutip dari jurnal Riset Aquaculture 13 dengan judul Perkembangan Saluran dan Sistem Pencernaan pada Larva Ikan Tuna Sirip Kuning. Dan ini adalah gambaran terbentuknya saluran digesti pada ikan air tawar. Bisa dilihat pada gambar di samping. Sistem atau alat pencernaan pada ikan air tawar ini terdiri dari 2 bagian, yaitu saluran pencernaan atau tractus digestivus dan kelenjar pencernaan atau grandula digestoria. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, rongga mulut, faring, eksofagus, lambung, pilorus, usus, rektum, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri dari hati dan pankreas yang berguna untuk menghasilkan enzim pencernaan yang nantinya akan bertugas membantu proses penghancuran makanan. Dan ini adalah gambaran terbentuknya saluran digesti pada udang. Perut udang ini terbagi menjadi 2 bagian. Bagian depan disebut kardiak dan bagian belakang disebut pilorus. Pada kardiak terdapat gigi yang berfungsi untuk menggelinding dan mencerna makanan. Sebaiknya dekat pilorus terdapat kelenjar pencernaan yang disebut hepatopankreas. Di dalam perut udang terdapat usus yang panjang sebagai lanjutan dari pilorus dan berakhir di bawah pangkal ujung ekor sebagai anus. Udang juga memiliki alat yang untuk mengeluarkan kotoran organik dari darah dan cairan tubuh yang disebut kelenjar hijau. Alat tersebut terletak pada pangkal sungut kedua. Pada pangkal sungut pertama terdapat alat keseimbangan udang. Ini dikutip dari Murjijo 1992. Hal ini memudahkan udang saat berenang. Gambaran sel dan jaringan usus dan hepatopankreas lebih jelas terlihat pada histologi usus dan hepatopankreas udang pada gambar di samping, yaitu gambar nomor 5, 6, dan 7. Sumber ini dikutip dari jurnal yang berjudul Gambaran Histopatologi Usus dan Hepatopankreas Udang Endemik Kardinal Sulawesi yang tercemar logam berat nikel dan besi di Danau Matano, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dan saya akan menjelaskan bagaimana kondisi enzim pada fase larva dan dewasa ikan. Pada kondisi
Kondisi enzim pada fase larva ini adalah aktivitas enzimatik pada sistem pencernaan larva ikan stadia awal umumnya masih sangat sederhana. Diduga sangat terkait dengan kemampuan larva untuk mencerna pakan yang dikonsumsinya. Dikutip dari Suryanti tahun 2002, dikatakan pula bahwa enzim protease, amilase, dan lipase merupakan indikator biologis untuk mengetahui kemampuan larva dalam mencerna pakan yang diterimanya. Stadia awal ikan kue pada saat mulai menerima ransum pada eksogen merupakan masa kritis yang seringkali menyebabkan kematian massal. Dikutip dari Afifa et al. 2010, kesesuaian jenis, ukuran, dan dugaan nutrisi pada awal perlu diketahui dalam hubungannya dengan aktivitas enzim pencernaan yang akan berdampak terhadap pertumbuhan dan sintasinya. Dan ini adalah kondisi enzim pada fase ikan dewasa. Aktivitas enzim pada fase dewasa bersifat herbivora, dan tingkat kematian disebabkan oleh faktor alam seperti cuaca, suhu, dan hama. Dikutip dari jurnal yang berjudul Studi Aktivitas Enzim Pencernaan Larva Ikan Kue Ganthanodon species yang dipelihara dengan jenis pakan awal yang berbeda. Ini adalah faktor yang menghalangi penyerapan nutrisi exogenous feeding pada larva. Faktor yang pertama adalah faktor lingkungan yang sangat berpengaruh pada kegiatan budidaya ikan adalah suhu dan salinitas. Sedangkan faktor yang kedua ini adalah faktor abiotik. Karena faktor tersebut berperan penting pada proses metabolisme yang berguna untuk menunjang kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Saya akan menjelaskan kebiasaan makan larva udang dan bivalvia. Yang pertama, kebiasaan makan larva udang. Berdasarkan kebiasaan makannya, larva udang pada tingkat misis dan post larva lebih menyukai makanan hidup seperti zooplankton, yaitu Nauplius artemia sp. Sedangkan sebab selain kandungan nutrien tinggi, dia mudah dicerna oleh larva udang. Yang kedua, kebiasaan makan bivalvia. Keberadaan hewan kelas bivalvia dan gastropoda ini terkait dengan lingkungannya adalah ketersediaan makanan dan kebiasaan makan di mana dalam kebiasaan makan hewan kelas bivalvia dan gastropoda ini pemakan sedimen dan penyaring makanan. Substrat pada zona litoral tersebut adalah sedimen pasir dan lumpur yang juga ditemukan dalam pencernaan hewan-hewan tersebut. Mengapa larva terkadang ada yang dominan besar sendiri? Apakah yang terjadi? Yang pertama, benih ikan sudah cukup besar dan seringkali ukurannya tidak beragam. Untuk mendapatkan ukuran ikan yang seragam, dilakukanlah seleksi ukuran atau grading. Yang kedua, adanya pakan alami, maka larva tersebut bisa tumbuh besar dengan sendirinya. Pakan alami akan membantu proses pembenihan untuk menghasilkan benih yang baik dan kualitas, salah satunya adalah zooplankton. Baiklah, sekian presentasi saya pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.